Sedang membina hubungan dengan orang lain yang cukup dekat, dalam hal inilah konteksnya masih pacaran ya. Oke, dan ketika dalam masa pacaran itu ternyata mengalami banyak kekerasan, mengalami banyak kekerasan fisik maupun mental, dan seringkali yang terjadi harusnya kita bisa untuk segera move on dari itu, maksudnya ya kita tahu kalau itu nggak bagus, tapi kemudian kita masih terus lanjutkan saja hubungan kita dengan orang tersebut. Nah, apa yang terjadi sesungguhnya teman-teman? Apa yang perlu untuk kita lakukan untuk mengatasi ini? Nah, kenapa itu juga bisa terjadi? Mari kita bahas buat teman-teman yang mempunyai masalah seperti ini. Semoga video ini bisa membantu. Saat ini ketika teman-teman lagi berpacaran, mungkin teman-teman mengalami masalah kekerasan. Kekerasan secara fisik dengan pacar, dalam artian mungkin dipukul atau mungkin juga ditendang. Kemudian juga mengalami kekerasan secara mental, dalam artian mungkin teman-teman dipermalukan di depan umum, dibentak di depan umum, oke, kemudian dilemparin barang, ataupun tindakan-tindakan lainnya, dan itu berjalan cukup lama dan teman-teman tidak bisa lepas dari itu semuanya. Teman-teman banyak senangnya juga dengan orang ini, tapi juga banyak pahitnya dengan orang ini. Mengalami kekerasan secara beruntun ketika hubungan pacaran, sebenarnya kan secara logika kita tahu bahwa itu tidak sehat. Tapi seringkali ketika kita dalam berpacaran itu, kita mengalami itu, kita seringkali tidak bisa lepas dari masalah ini. Seringkali merasa apa? Merasa takut untuk putus, takut untuk stop dengan hubungan ini, karena bisa saja karena kita merasa bahwa di luar sana selain dari dia aku nggak tahu ini bisa lebih baik atau lebih buruk, bisa-bisa lebih buruk. Daripada lebih buruk, daripada aku nggak tahu, mendingan aku yang udah tahu duluan aja. Yang aku udah tahu ini aku biarkan dulu aja, aku biarkan. Nah, ini bisa terjadi. Nah, saya mau bahas sebenarnya kenapa hal itu terjadi. Teman-teman, hal itu bisa terjadi karena banyak hal sebenarnya. Namun yang mau saya garis bawahi adalah biasanya terjadi karena ada perasaan unworthy, perasaan tidak layak, tidak pantas mendapatkan cinta, mendapatkan sayang. Perasaan I'm not good enough, perasaan bahwa saya nggak cukup baik. Nah, perasaan-perasaan ini itu muncul biasanya terjadi ketika kecil. Di mana di masa kecil mungkin kita sering mendapatkan tekanan fisik, entah kita dipukul, dimarahi berkali-kali oleh orang tua kita, sehingga kita merasa nggak disayang, kita merasa nggak dimengerti, kita merasa akhirnya merasa nggak berharga, merasa nggak dicintai, dan lain-lain. Itu bisa membuat kita akhirnya mempunyai perasaan-perasaan unworthy, aku nggak cukup baik, dan sejenisnya. Nah, perasaan-perasaan seperti ini itu mengendap di bawah sadar. Itu ada di level pikiran bawah sadar. Oke, sehingga akhirnya Anda bergerak berdasarkan dari asumsi, atau Anda bergerak berdasarkan dari belief tadi. Belief dari unworthy, tidak berharga, belief dari saya nggak cukup baik ini menjadi membuat Anda untuk bergerak dalam hidup Anda berdasarkan dari perasaan ini. Tidak cukup baik, tidak berharga. Ketika Anda bergerak berdasarkan dari perasaan ini, yang terjadi adalah Anda akan menemui orang-orang yang memperlakukan Anda, teman-teman, dengan tidak seharusnya, ya kan? Karena apa? Karena Anda merasa unworthy kok. Jadi kalau unworthy berarti kalau diperlakukan begitu ya udah, ya wajar. Logikanya sih nggak perlu, tapi bawah sadarnya ya memang gue nggak layak, gue nggak pantas, memang begini hidup gue, ya gitu akhirnya. Nah, inilah teman-teman, di mana teman-teman yang mengalami hal ini perlu untuk memahami ini dulu, memahami, mengerti. Oh, berarti ini ada sesuatu yang perlu saya bereskan. Teman-teman perlu membereskan diri teman-teman yang lama, yang selalu merasa unworthy, yang selalu merasa saya nggak cukup bagus di sini. Ini belief, ini yang harus diberesin teman-teman. Begitu belief ini bisa diberesin, kita akan bisa lebih baik. Belief ini sekali lagi muncul karena past experience, ya. Belief ini muncul sekali lagi karena masa lalu. Dan kita pasti bergerak berdasarkan dari masa lalu ini. Sehingga ketika misalnya supaya kita bisa move on, ya, move on dari masalah ini, yang perlu kita lakukan adalah
kita harus mulai punya pemahaman, punya pengertian bahwa kita pindah di sini. Kalau ini unworthy, di sini worthy. Saya berharga. Saya di sini saya nggak cukup bagus, I'm not good enough di sini, menjadi I'm enough. Oke, berpindah ke sini. Nah, sehingga yang perlu teman-teman lakukan adalah ketika teman-teman merasa bahwa ada pemikiran ya, ada pemikiran-pemikiran yang wah ini unworthy, ini aku nggak cukup bagus atau aku nggak bagus, maka teman-teman perlu aware. Nah, teman-teman perlu belajar conscious, belajar sadar akan unconscious yang muncul. Jadi, Carl Jung mengatakan conscious pada unconscious itu perlu sekali. Ya, begitu kita bisa untuk sadar, kita akan lebih bisa memperbaiki diri. Masalahnya adalah kalau teman-teman tidak menyadari program ini, teman-teman akan masuk ke dalam siklus ini terus-menerus. Siapa mau? Nggak mau kan teman-teman? Nggak enak teman-teman ya. Jadi kita perlu pergi, kita perlu lepas dari ini. Sekali lagi, yang perlu teman-teman lakukan adalah ketika ada pemikiran bahwa aku nggak cukup bagus, I'm not good enough, ketika misalnya dalam kehidupan sehari ada yang dapat nilai jelek waktu kuliah, atau misalnya ada omongan siapa, kemudian Anda ngomong, saya nggak cukup bagus ya memang ya. Nah, itu kalimat-kalimat yang perlu Anda ketahui, Anda catat. Dan begitu teman-teman tahu bahwa ini kalimat-kalimat seperti ini, kemudian sadari saja, oh iya ini diri saya yang lama. Dan kemudian putuskan bahwa ini adalah diri saya lama, hasil dari program saya lama. Kemudian Anda bisa untuk supaya nggak terbawa dengan program itu, karena ketika Anda merasa tidak cukup baik, itu Anda akan merasakan ketidaknyamanan tubuh juga biasanya. Maka teman-teman bisa lakukan untuk sesaat, untuk biar nggak terbawa terus dengan pemikiran itu, bisa teman-teman lakukan untuk jalan-jalan. Jalan-jalan maksudnya sekeliling, melihat dengan 5 mata dengan panca indera kita. Kita istilahnya grounding gitu ya. Sehingga teman-teman bisa untuk tidak terbawa dengan pemikiran tadi. Ini akan bertahap teman-teman. Memang setiap kali Anda mengalami ini, Anda terus sadari, kemudian Anda grounding, Anda nggak mau ikut, kemudian setelah itu Anda baru untuk masukkan bahwa oke, saya berharga kok, saya berharga. Nah, ini adalah satu hal yang teman-teman perlu latih ya. Dan begitu teman-teman bisa latih, maka lama-lama kelamaan program lama ini akan berubah menjadi program baru. Dibutuhkan repetisi yang sangat banyak untuk membantu teman-teman bisa segera pulih, segera bebas dari masalah ini. Ya, namun ketika teman-teman bisa lepas dari masalah ini, pasti teman-teman akan mendapatkan perbaikan dalam kehidupan teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan pasangan yang cocok, yang tidak melakukan kekerasan seperti itu. Karena teman-teman merasa layak dan pantas mendapatkan yang terbaik, layak dan pantas untuk mendapatkan cinta. Oke, demikian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya, membantu teman-teman untuk segera bisa mengatasi masalah dengan jauh lebih baik. Bye-bye.